Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 334. Kisah CEO muda yang berpura-pura miskin. Di hotel, Melissa dengan riasan ringan lebih indah dan mengharukan. Seolah-olah dia seharusnya tidak ada di dunia, tetapi seperti peri di langit. Wanita lain malu pada diri mereka sendiri. Duduk tegak di tepi tempat tidur. Kakinya yang ramping ditumpuk di atas satu sama lain, menunjukkan keunggulan kakinya yang panjang. Pikiran yang menawan. Morgan menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani untuk tetap pada Melissa. Karena baginya, itu adalah semacam penghujatan bagi wanita muda itu. Nona, mengapa Aldi muncul di sini? Saya ingat mereka tidak pernah kembali, kata Morgan dengan wajah bingung. Keluarga Wibowo adalah kehadiran teratas di wilayah Indonesia. Dan hampir semua orang Indonesia mengetahuinya. Jadi Melissa sangat akrab dengan keluarga Wibowo. Dan kali ini masalah keluarga Melissa kurang lebih terkait dengan keluarga Wibowo. Dan dia pergi untuk mengenal keluarga Wibowo dengan sengaja. Keluarga Wibowo telah mendirikan pijakan di wilayah Amerika Serikat sejak lama. Dan merupakan keluarga dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Latar belakangnya sangat dalam. Tetapi ada juga mereka tidak pernah kembali ke Indonesia. Melissa sebelumnya menduga bahwa keluarga Wibowo mungkin memiliki semacam tabu dalam hal ini. Tapi hari ini, Morgan melihat Aldi, yang mengejutkan Melissa. Pasti ada alasan bagi mereka untuk datang ke Indonesia. Mungkin beberapa keluarga Wibowo berencana untuk kembali ke Indonesia untuk pembangunan, kata Melissa. Tapi aku mendengar bahwa keluarga Wibowo memandang rendah bisnis LKK Teknoscience sama sekali. Bagaimana bisa keputusan seperti itu dibuat tiba-tiba? Morgan bertanya dengan bingung. LKK Teknoscience hari ini tidak sebanding dengan masa lalu. Pengaruh internasional LKK Teknoscience tidak lagi kalah dengan negara manapun. Dapat dimengerti bahwa keluarga Wibowo mulai mementingkan pasar di sini. Tapi, Melissa mengerutkan kening dan ragu-ragu. Tapi apa? Morgan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pikir masalah ini tidak sesederhana yang saya kira. Aldi bukan seseorang yang bisa melakukan hal-hal besar. Mungkin bukan hanya Aldi yang ada di sini. Ada juga Helen, kata Melissa. Meskipun Aldi adalah seorang pria, namun, kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan Helen. Dan status Helen dalam keluarga Wibowo juga lebih tinggi dari Aldi. Jika dia benar-benar ingin datang ke Indonesia untuk pembangunan perusahaan, Helen juga harus maju. Apakah Anda perlu saya untuk menyelidiki? Tanya Morgan. Tidak perlu. Melissa menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dan berkata, dengan caraku sekarang, bahkan jika aku melewati mereka, mereka pasti tidak mengenal satu sama lain. Tidak perlu mengejutkan mereka. Mengatur eyeliner di luar hotel. Helen benar-benar ada di sini. Dia pasti akan muncul. Dan kita akan tahu, kata Morgan. Begitu dia selesai berbicara, ponsel Morgan berdering. Setelah keduanya saling memandang, Morgan menjawab telepon. Nona, Ariel telah datang ke hotel, kata Morgan. Ariel, apa yang dia lakukan di hotel tanpa alasan? Keluarga Wibowo. Kelopak mata Melissa melonjak. Meskipun ada banyak orang dengan nama keluarga Wibowo, tetapi intuisinya mengatakan, hal ini, mungkin itu tidak sesederhana atau kebetulan. Apa hubungan Ariel dengan keluarga Wibowo? Melissa terkejut. Dia telah mencoba untuk mengetahui identitas Ariel. Tetapi dia memiliki sedikit di Bandung. Dan Morgan memiliki sangat sedikit masukan. Sumber daya yang terbatas oleh karena itu, tidak mungkin untuk mengetahui detail sebenarnya dari Ariel. Tapi sekarang, keluarga Wibowo tinggal di sini. Dan Ariel pasti ada di sini tidak mencarinya. Jadi satu-satunya penjelasan adalah Ariel ingin bertemu dengan Aldi atau Helen. Morgan memperhatikan bahwa tangan Melissa sedikit gemetar. Dan bertanya dengan cemas. Nona, apakah Anda merasa tidak enak badan? Melissa menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa tidak enak badan.
tetapi sedikit bersemangat. Jika Ariel berasal dari keluarga Wibowo, maka dia akan lebih mampu membantu keluarganya. Yang juga menunjukkan bahwa Melissa tidak salah memilih orang. Di luar hotel, Bimo sudah memimpin seseorang untuk menunggu di sini. Setelah pengalaman dipukuli saat makan malam sendirian terakhir kali, Ariel sangat berhati-hati kali ini. Dia tidak ingin ditipu lagi. Sekali dalam hidup sudah cukup. Tidak ada berita. Tetapi latar belakang pihak lain tidak boleh kecil. Jika tidak akan dapat menemukan apapun, kata Bimo. Kamu tidak perlu memeriksa. Itu manusia atau hantu. Lihat saja dan kamu akan tahu. Ariel berkata. Dia memiliki beberapa tebakan tentang masalah ini di dalam hatinya. Tetapi dia belum yakin. Saat ini, seorang wanita berjalan ke arah Ariel dengan sikap arogan. Meskipun dia tidak lebih tinggi dari Ariel, sikapnya lebih unggul. Kamu Ariel, nama wanita itu Renata. Meskipun nama keluarganya juga Wibowo, dia tidak memiliki darah keluarga Wibowo dan dibesarkan dalam keluarga Wibowo. Mengurus hal-hal sepele kehidupan Helen. Identitasnya hanyalah gadis pelayan keluarga Wibowo. Siapa kamu? Ariel bertanya. Renata memandang Ariel dengan jijik dan berkata, namaku Renata. Nona kami ingin bertemu denganmu. Tetapi dia tidak ingin melihat orang yang tidak relevan. Orang yang tidak relevan ini tentu saja adalah Bimo. Bimo memiliki senyum masam di wajahnya. Dan dia tidak tahu di lingkungan seperti apa aura arogan gadis kecil ini dibudidayakan. Merindukan. Hanya seorang wanita. Karena dia seorang wanita, Ariel tidak perlu terlalu khawatir. Dan dia hampir yakin siapa pihak lain itu. Dia berkata kepada Bimo, tunggu aku di sini. Ya, Bimo mengangguk. Tidak ada perselisihan. Renata memandang Ariel dengan mengejek dan berkata, aku tidak menyangka orang sepertimu akan memiliki bawahan. Ini adalah saudara saya, bukan bawahan. Ariel berkata ringan. Renata melirik Bimo dengan jijik. Di dunianya, semuanya terlibat karena kepentingan, yang disebut saudara. Artinya, kedengarannya bagus. Ariel dapat merasakan dari tubuh Renata menerima arogansi yang mendominasi. Tampaknya keluarga Wibowo di Korea dan Amerika memiliki rasa superioritas yang kuat di tulang mereka. Itulah sebabnya seorang pelayan begitu sombong. Ariel mengikuti Renata ke atas. Di dalam ruangan, piyama ringan Helen menguraikan lekuk sempurna tubuhnya. Jika kamu berani melihat-lihat, aku akan mencungkil bola matamu. Helen sangat kasar ketika dia pertama kali bertemu dengan Ariel. Tetapi itu tampak normal baginya. Keluarga Wibowo di Jakarta. Cabang keluarga yang seharusnya tidak ada untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa peduli tentang itu? Ariel tersenyum tipis. Dan pelayan itu sombong. Sang master menjelaskan arogansi sepenuhnya. Apa yang akan kamu lakukan denganku? Ariel bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa aku? Tahukah kamu? Helen menyipitkan mata pada Ariel. Sedikit terkejut dengan penampilan Ariel. Tetapi itu hanya sedikit kejutan. Lagi pula, ada banyak pria tampan yang dia kenal di Amerika Serikat dan juga Korea. Jika tebakanku benar, kamu berasal dari keluarga Wibowo dari Korea dan Amerika Serikat, kata Ariel. Helen tertawa dan berkata, kalian masih ingat kami. Sepertinya kalian selalu berencana untuk berpegang teguh pada keluarga Amerika Serikat. Percaya diri adalah hal yang baik. Tetapi kepercayaan buta hanya akan membuat Anda terlihat konyol. Ariel mengatakan, berpegang teguh pada keluarga di Amerika Serikat adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dan dia tidak membutuhkannya. Kamu pikir aku konyol? Helen marah ketika dia mendengar ini. Dia memandang Ariel dengan ekspresi muram. Dan melanjutkan, kamu hanya bajingan yang tidak berguna dari keluarga cabang. Apa hakmu untuk menelepon, berlutut dan minta maaf kepada Nona? Renata memarahi dengan dingin dari samping. Ariel mengerutkan kening. Keluarga macam apa ini yang bisa dididik? Dia tidak tahu bagaimana menghormati orang sama sekali. Dan dia tidak menganggap serius siapapun. Apakah keluarga Wibowo hanya mengajarimu untuk menjadi sombong? Lalu apakah orang tuamu memberitahumu bahwa kesombongan ada harganya? Kata Ariel dengan dingin. Kamu akan membayar harga karena tidak menghormatiku. Tapi aku terlalu malas untuk peduli dengan sampah sepertimu. Di mataku,
Kamu hanyalah sampah yang tidak berguna, kata Helen. Karena aku sia-sia. Apa yang kamu lakukan denganku? Kata Ariel. Ayahku takut kamu akan mencoreng nama keluarga Wibowo. Jadi dia memintaku untuk datang ke sini untuk memperingatkanmu. Apakah kamu pikir aku ingin datang ke Indonesia? Dibandingkan dengan Amerika Serikat, tempat ini hanya akan membuatku mual. Helen berkata dengan jijik. Kalimat ini membuat Ariel mencibir. Tidak peduli di mana dia dibesarkan. Darah orang-orang Indonesia mengalir di tubuhnya. Tetapi dia sangat memfitnah tempat kelahirannya. Dia tidak pantas memiliki darah sebagai bangsawan. Sebagai orang Indonesia, saya harus bangga dengan ini. Saya harus merasa beruntung, kata Ariel dengan gigi terkatup. Helen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, bangga akan hal ini. Hanya sampah yang tidak kompeten sepertimu yang akan merasa terhormat. Kamu belum pernah melihat dunia, dan tidak tahu seberapa bagus dunia luar itu. Aku bisa memahamimu. Bersambung.